Berbagi diskusi strategic management for beginner and for us. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Ilham. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi mengenai analisis visi dan misi Nintendo. Bagi beberapa orang yang tidak mengerti manajemen strategik secara umum, penjelasan saya pasti sulit dimengerti. Maka dari itu, kali ini saya ingin menjelaskan manajemen strategik dalam sudut pandang pemula dan bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, apabila kita ingin berhasil dalam melakukan segala sesuatu, kita memerlukan perencanaan dan manajemen. Nah, perencanaan dan manajemen ini akan membantu kita mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kita. Keunggulan ini, kalau diimplementasikan ke diri kita sendiri, bisa dibilang sebagai keberhasilan individual. Misal, kita memiliki keahlian, pekerjaan, financial freedom, dan capaian-capaian lain. Berikut adalah formula untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Ada 4 tahapan. Nah, pertama, kita harus membuat visi dan misi terlebih dahulu. Dalam kehidupan pribadi, visi dan misi ini bisa kita anggap sebagai tujuan kita untuk masa depan dan hal-hal yang perlu kita capai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Misalkan kita ingin menjadi seorang koki terkenal di masa depan. Nah, maka kita perlu membuat target yang perlu dicapai agar tujuan kita semakin dekat. Misal target pendidikan, pelatihan, persiapan, dan sejenisnya. Setelah kita membuat tujuan dan capaian, saatnya kita membuat strategi. Strategi ini berisi data mengenai apa yang kita miliki sekarang dan keadaan lingkungan kita. Dari data tersebut, kita buat rencana dan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Misalkan untuk menjadi seorang koki, kita perlu sekolah kuliner, kursus masak, membeli peralatan masak. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita rencanakan sesuai dengan kondisi keuangan kita, biaya yang dipatok sekolah kuliner, biaya kursus, dan harga peralatan masak tersebut. Dari strategi yang sudah kita buat, saatnya kita melaksanakan strategi tersebut. Pelaksanaan ini sama seperti melaksanakan kegiatan biasa. Misal kita berencana untuk sekolah masak, maka kita perlu membayar biayanya, berangkat sekolah, melaksanakan tugas, dan sebagainya. Pada dasarnya, pelaksana strategi adalah melakukan alokasi sumber daya dan melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi hasil. Intinya, setelah kita melaksanakan strategi kita, perlu dilihat apakah kita sudah melaksanakan strategi dengan baik, apakah pelaksanaan strateginya perlu diperbaiki, apakah strateginya masih cocok untuk mencapai tujuan kita, apa kita perlu beradaptasi, dan tindakan perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah misal di tengah pendidikan kita kekurangan dana untuk membayar biaya. Nah, apa kita akan mundur dan mencari kegiatan lain yang biayanya lebih rendah atau kita meminjam uang untuk menutupi kekurangan biaya tersebut? Setelah pelaksanaan strategi dievaluasi dan dilakukan tindakan perbaikan, maka kita kembali lagi ke posisi awal, yaitu menyusun visi dan misi. Tetapi di tahap ini kita hanya perlu melihat apa kita sudah berhasil mencapai tujuan atau belum, dan melakukan beberapa penyesuaian agar tujuan kita tetap relevan bagi keadaan sekarang. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan manajemen strategik kecil-kecilan untuk diri kita sendiri ya. Salam.